Shalom rekan-rekan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita, terkhusus untuk saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan juga penyertaan-Mu yang tiada habisnya dalam kehidupan kami, hingga kami masih bisa bernafas, kami bisa merasakan kehidupan hingga saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi landasan kehidupan kami. Kiranya Engkau membuka hati dan juga pikiran kami, sehingga kami bisa paham dan melakukan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, layakanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, tema kita pada hari ini adalah Aku Istimewa. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-14 sampai ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan menaklukkan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan mengetahui 3 orang yang saya tampilkan? Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, mari kita kenali. Yang paling kiri ada Justin Bieber, salah satu penyanyi pop yang paling terkenal, yang sempat video YouTube-nya pada waktu itu merajai sebagai video yang paling banyak ditonton. Dan dia menjadi sukses dari kecil, bahkan ketika dia mungkin masih remaja hingga saat ini. Kita lompat ke yang paling kanan. Ini adalah versi perempuannya dari Justin Bieber, yaitu Ariana Grande. Seorang wanita yang baik sekali, jago sekali menyanyi, dan berprestasi mendapatkan berbagai macam penghargaan. Dan semuanya itu dilakukannya di masa muda. Dan yang di tengah, nah ini adalah kumpulan anak-anak laki-laki atau pemuda-pemuda dari Korea Selatan yang membentuk suatu grup yang bernama BTS. Pasti rekan-rekan semua mengenal, bahkan sampai sekarang rekan-rekan pasti mendengarkan lagunya. Mungkin yang paling terbaru ada Butter, yang sempat terkenal sebelumnya ada Dynamite, dan yang lain-lainnya. Dan semua lagu-lagunya mereka itu sangat-sangat terkenal. Nah, rekan-rekan bagaimana melihat prestasi mereka? Di umurnya yang muda, mereka bisa mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Di usia yang muda mereka mencapai banyak prestasi, dikagumi orang, diidolakan orang. Dan ini terkadang membuat kita iri. Iri di dalam kehidupan kita seringkali kita rasakan. Iri kepada teman, kepada idola kita. Iri ini melihat banyak sekali orang yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berprestasi dan dapat memiliki apa yang kita tidak punyai, membuat kita iri kepada mereka. Sadar atau tidak sadar, inilah yang kita lakukan.
Nah, rekan-rekan, iri ini bisa menjadi membandingkan diri kita dengan orang itu. Ketika kita iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain itu, entah prestasi, entah materi, entah mungkin sifat dan yang lain-lainnya, pada akhirnya akan membuat kita membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Aku membayangkan diriku dan mungkin membandingkan diriku dengan Justin Bieber misalkan. Dia di usia muda, dia bisa terkenal, dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Dia tidak kekurangan, dia populer, sementara aku biasa-biasa saja. Sehingga ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri kita, sehingga kita enggan untuk melakukan segala sesuatu, kita enggan untuk berusaha dan hanya berpasrah diri. Ya udahlah, ini kan saya, terima aja apa yang akan terjadi nanti. Tetapi alangkah baiknya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita ini istimewa. Kita semua istimewa. Saya, rekan-rekan sekalian, di samping kanan kiri kalian, depan belakang kalian, guru-guru kalian, semuanya itu istimewa. Kenapa istimewa? Kita ini istimewa dan unik karena kita mempunyai ciri. Kita mempunyai ciri khas, ciri fisik, ciri kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun dibilang saya kalem dan teman saya kalem, tetapi cara kalemnya kita itu berbeda. Mungkin dia lebih tidak bisa menahan kesabarannya dibandingkan saya, ataupun kalemnya saya lebih terlihat pasif dibandingkan teman saya yang mempunyai sifat kalem juga. Sehingga semuanya itu berbeda dan unik. Yang kedua adalah talenta. Kita memiliki kelebihan. Kita memiliki kebiasaan yang hanya kita saja yang bisa melakukannya. Mungkin ada mempunyai keunikan, kelebihan akan talenta. Teman-teman mungkin ada yang bisa bernyanyi, mengambil suara yang sangat tinggi, beberapa oktav di atas orang-orang pada umumnya. Ataupun mungkin ada teman dari kalian yang pintar sekali dalam menghafal, yang membuat dia berprestasi. Dan talentaku pada waktu aku SMA, nilai matematika aku jelek. Tetapi ternyata ada nilai terpendam di sana yang menunjukkan oke, aku nilai matematikanya jelek. Tetapi ternyata aku mempunyai kelebihan di menghafal. Nilai sosiologiku, aku adalah anak IPS, ketika ujian nasional 9,5. Itu tidak diduga-duga, aku pun tidak menyadarinya sampai hasil ujian nasional itu keluar. Ya, jadi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan, jangan iri kepada orang lain, jangan membandingkan diri kita kepada orang lain karena kita ini unik dan istimewa. Dan yang ketiga adalah cara pandang kita. Kita memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda dengan orang lain. Kita mempunyai persepsi kita masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Dan ketiga hal ini adalah tiga bagian kecil saja dari sekian banyak faktor yang membuat kita ini istimewa dan juga unik. Dan yang lebih menajamkan bahwa kita ini istimewa dan unik adalah karena Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang memandang kita berbeda. Bukan karena orang lain mengatakan kita hebat. Bukan karena orang lain mengatakan kita berprestasi, tetapi melainkan karena Tuhan. Karena Tuhan kita istimewa. Karena Tuhan berkata kita unik. Beda satu dengan yang lainnya. Dan kita istimewa juga di mata Allah. Nah rekan-rekan, karena kita istimewa, mari kita temukan potensi kita, kebiasaan kita, talenta kita. Temukan potensi kita.
lihat apa yang kita miliki. Sadari itu, lalu kembangkan. Ketika dulu aku mempunyai talenta bermain basket ketika aku masih kecil, itu tanpa aku sadari. Dan juga aku ternyata baik di bidang olahraga yang lain. Aku hanya memfokuskan diriku kepada olahraga basket. Ternyata ketika dulu waktu aku SD dan SMP, aku mencoba atau diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba atletik. Nyatanya, ternyata aku berbakat juga di lomba atletik itu, di bidang olahraga atletik. Sehingga lumayan mempunyai beberapa prestasi di bidang atletik. Coba kalau aku tidak menyadari itu, tidak melihat dan menemukan itu, mungkin tidak akan menjadi suatu talenta. Jadi temukan potensi kita. Karena sadar atau tidak, banyak hal yang menakjubkan ada di dalam diri kita, tersembunyi di dalam diri kita. Hanya kita saja yang malas untuk mencarinya di dalam diri kita. Dengan semua yang kita punyai, janganlah takut untuk mengembangkannya. Janganlah takut untuk berusaha. Misalkan kita ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo, Messi, mereka pun berusaha. Sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka rasakan sekarang dengan prestasi mereka. Itulah yang harus kita lakukan juga. Jangan berhenti berusaha dan jangan takut berusaha. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melakukan segala sesuatu. Dia adalah kekuatan kita. Menurut Mazmur 118 yang telah kita baca, ayat 14-21 ini memperlihatkan bagaimana Daud itu memuji, membesarkan kemuliaan Tuhan. Memperlihatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan kita itu perkasa. Karena melalui tangan kanannya di situ ada kemenangan. Ia sungguh hebat. Karena Ia sanggup melakukan apapun. Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ia akan selalu melindungi kita. Ia akan selalu menyertai kita. Maka dari itu, Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayatnya ke-21 ia mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan." Melalui tangan Tuhan kita bisa mencapai apapun. Tuhan memberdayakan kita. Tetapi balik lagi bagaimana kita mau melakukannya atau tidak. Ingatlah rekan-rekan bahwa kita ini istimewa, kita ini unik di dalam berbagai banyak hal. Jangan kita iri kepada orang lain, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pede, stay positif di dalam pikiran dan pekerjaan kita. Dan jangan lupa selalu termotivasi untuk melakukan apa yang baik. Terutama apa yang diinginkan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan semua itu berlandaskan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di dalam kita melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Maka dari itu ingatlah bahwa kita ini istimewa. Amin. Mari rekan-rekan kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh tahu bahwa kami ini adalah istimewa, unik, karena Allah yang memandangnya, karena Allah yang mengatakannya, karena Allah yang menjadikan kami istimewa. Kiranya Engkau mau hadir dalam kehidupan kami ya Allah, dengan segala talenta kami, segala kebisaan kami, segala bagaimana cara pandang kami, cara pikir kami, bagaimana karakter kami.
Kiranya Engkau hadir melalui itu semua sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu melalui kegiatan kami, melalui karya kami, terutama karya kami di sekolah. Pimpin tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa kami dan melayakkan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.